Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas tentang sifat zolim, yakni sifat yang tercela. Zolim yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Ancaman bagi orang zolim adalah beberapa kegelapan di akhirat. Haramnya berbuat zolim bukan saja kepada sesama umat Islam, namun mencakup orang kafir. Zolim itu bukan saja berbuat lalim kepada orang lain, tapi ia mencakup lalim kepada dirinya sendiri, seperti ia berbuat zina. Pada hakikatnya ketika ia berbuat zina, ia telah zolim kepada dirinya sendiri. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas salah satu sifat jelek yang harus dijauhi, yakni sifat syuh. Tidak seperti zolim, sifat ini asing di telinga kita. Agar tidak asing lagi, kita akan membadahnya. Sebelum berlanjut kepada pembahasan, ada baiknya kita memperhatikan dahulu hadis yang menerangkan tentang sifat ini. Ittaqu zulma, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, wattaqu suha, fa innahu ahlaka man kana qablakum. Berjauh dirilah dari zolim, karena kezoliman itu beberapa kegelapan di hari kiamat. Dan jauh dirilah dari sifat suh, karena sesungguhnya yang demikian itu telah membinasakan orang-orang yang sebelum kamu. Diriwayatkan oleh Muslim. Pengertian. Al-Utsaimin berpendapat bahwa suh adalah rakus terhadap apa yang orang lain miliki, lalu ia berupaya untuk mengambil apa yang bukan miliknya. Sedangkan bakhil adalah menahan apa yang mesti ia tunaikan. Kadang-kadang kami mendengar suh dan bakhil lalu kami katakan, suh adalah rakus terhadap apa yang orang lain miliki, sedangkan bakhil adalah menahan apa yang mesti ditunaikan dengan itu, seperti ilmu, harta, dan amal. Sedangkan As-Sun'ani mengungkapkan macam-macam pendapat mengenai sifat suh ini. Beliau mengatakan, ada yang mengatakan dalam menjelaskan sifat suh itu lebih kikir dan lebih pelit daripada sifat bakhil. Pendapat lain mengatakan bahwa sifat suh itulah sifat kikir yang disertai dengan ketamakan. Ada juga yang berpendapat bakhil adalah kikir pada perkara-perkara tertentu saja, sementara suh itu kikir dalam segala hal. Ada lagi yang mengatakan bahwa bakhil hanya kikir dalam masalah harta, dan suh kikir dalam masalah harta dan perbuatan baik lainnya. Pendapat lain mengatakan suh adalah kikir terhadap sesuatu yang bukan miliknya, dan bakhil adalah kikir terhadap harta yang ia miliki. Perbedaan antara bakhil dan syuh. Dari definisi di atas, bisa dilihat bahwa ada banyak perbedaan pendapat tentang masalah syuh dan bakhil. Namun, apa kepentingan para ulama menyeret tentang sifat bakhil? Padahal dalam redaksi hadis tidak tercantum kata bakhil. Lalu dari kedua sifat itu, mana yang lebih berbahaya? Terlepas dari perbedaan para ulama dalam mendefinisikan syuh dan bakhil, namun setidaknya para ulama ingin menjelaskan bahwa ada titik kesamaan dan perbedaan dari kedua sifat ini. Titik kesamaan kedua sifat ini adalah sama-sama ada sifat kerakusan, kekikiran, dan ketamakan. Maka dari itu boleh jadi para ulama menyeret bakhil dalam definisinya, meskipun dalam redaksi hadis itu tidak ada kata bakhil, sebab ingin menjelaskan ada perbedaannya. Lalu dari sifat itu manakah yang lebih berbahaya? Dari dua sifat itu, yang lebih berbahaya adalah sifat syuh. Sebab menurut Al-Utsaimin, sebab sifat syuh itu menahan apa yang milikmu, lalu menjadi lebih hina karena berusaha mendapatkan apa yang bukan milikmu. Sabda Nabi, karena sesungguhnya yang demikian itu telah membinasakan orang-orang yang sebelum kamu. Sifat suh membinasakan mereka kebinasan hisia, yakni yang bisa dirasakan oleh panca indera, sebab mereka telah menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram bagi mereka. Hadis ini menunjukkan haramnya sifat syuh dengan alasan kalimat, jauhkanlah diri kalian dari syuh. Menurut akal, sesuatu yang harus dijauhi itu dikarenakan ada sesuatu yang berbahaya. Hal ini ditegaskan pula dalam hadis tersebut, bahwa bahaya sifat syuh adalah telah membinasakan orang-orang dahulu. Jadi kalau kita berbuat syuh, maka kita pun akan binasa seperti orang-orang dahulu. Dampak dari sifat syuh. Pengarang Tawdil Ahkam menerangkan bahwa sifat syuh itu bukan saja akan binasa di dunia, namun akan binasa di akhirat pula. Tuturnya, hadis ini menunjukkan peringatan kepada syuh dan bakhil.
karena menjadi penyebab binasanya umat-umat yang dahulu. Kerakusan membawa mereka kepada harta dengan cara berperang untuk merampas harta benda. Lalu jadilah peperangan dan fitnah-fitnah itu yang jadi penyebab kebinasaan mereka dan menghalalkan sesuatu yang haram bagi mereka, dan inilah kebinasaan di dunia. Sebagaimana kebinasaan di dunia, sungguh sifat ini penyebab kebinasaan di akhirat, dikarenakan berperang untuk harta yang bukan miliknya, berperang atas sesuatu yang diharamkan baginya, dan menumpahkan darah itu termasuk kepada zolim yang paling besar dan dosa yang paling berat. Kemaksiatan-kemaksiatan ini penyebab kebinasaan di akhirat dan siksaan di neraka. Dalil-dalil yang menunjukkan tercelanya syuh dan bakil. Tercelanya dua sifat ini banyak dicantumkan dalam dalil, baik dalil Al-Quran dan hadis, seperti pertama, dalil Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Dan siapa yang kikir, sungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri." Quran Surat Muhammad ayat 38. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Quran Surat Ali Imran ayat 180. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Asr ayat 9. Kedua, dalil hadis. Rasulullah bersabda, ada 3 perkara yang dapat membinasakan: sifat bakhil yang diikuti, hawa nafsu yang diperturutkan, dan seseorang yang merasa kagum dengan pemikirannya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan An-Nasai bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya Allah benci kepada 3 hal, yaitu orang tua yang berzina, orang yang bakhil yang suka mengungkit-ungkit kebaikan atau pemberiannya, dan lelaki yang berlakar sombong atau angkuh. Di dalam doa Nabi SAW tercantum, "Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Penyakit bakil dan obatnya. Di dalam kitab Tauhidil Ahkam disebutkan bahwa bakhil itu adalah suatu penyakit, dan sebab timbulnya penyakit ini karena 2 faktor, yaitu yang pertama, cinta kepada hawa nafsu yang tidak akan terpenuhi kepadanya melainkan dengan harta. Yang kedua, cinta kepada harta yang hawa nafsu itu dapat dicapai dengan harta. Lalu hawa nafsu itu dan hajat-hajat itu menjadikannya lupa dan jadilah berhasad kepada harta, yaitu mencintainya. Dan obat hawa nafsu adalah qanaah, dengan yang sedikit, sabar, dan mengetahui dengan yakin bahwasanya Allah itu adalah Maha Pemberi rezeki. Kemudian memperhatikan akibat-akibat bakhil di dunia. Maka sesungguhnya bakhil itu melekat pada orang yang menghimpun harta benda, yang dengan harta benda itu mengandung penyakit-penyakit dan menghinakannya. Kesimpulan. Sifat su adalah sifat yang tercela, sebab sifat ini adalah sifat yang tidak mau mengeluarkan apa yang mesti ditunaikan, lalu berusaha mendapatkan apa yang menjadi hak orang lain. Dampak dari sifat ini akan membinasakan orang-orang, baik binasa di dunia maupun binasa di akhirat. Sifat su ini adalah penyakit. Timbulnya penyakit ini karena 2 hal, yakni terlalu cinta kepada hawa nafsunya dan hartanya. Untuk menyembuhkan penyakit ini adalah dengan cara menerima dengan yang sedikit, sabar, dan mengetahui dengan yakin bahwasanya Allah Ta'ala adalah Maha Pemberi rizki. Kemudian memperhatikan akibat-akibat bakhil di dunia.